menjadi pagi terus saudara yang diberkati Tuhan. Salam, salam. Sebuah kasih karunia Tuhan untuk kita bisa ada pagi hari ini, dan saya percaya Tuhan selalu punya rencana yang hebat di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Pelajaran berharga di padang gurun adalah tema kita di pagi yang luar biasa ini. Pelajaran berharga di padang gurun adalah sebuah tema yang baik untuk kita pagi hari ini. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Saudara bisa lihat firman Allah, dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini dengan baik. Bagi saudara yang ada di samping kanan saya, saudara bisa lihat di HP Anda atau di Alkitab Anda. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat lompat saja, tidak usah ini, pada ayat 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Terus ayat yang terakhir 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Pelajaran berharga di padang gurun. Padang gurun adalah satu tempat yang sebenarnya bukan untuk manusia. Padang gurun sebenarnya bukan tempat yang layak untuk manusia, sebab padang gurun itu mengerikan. Beberapa penafsir mengatakan di sana ada binatang buas dan air sulit, sehingga tidak mungkin orang bisa hidup. Tapi Allah memilih untuk berjalan di padang gurun, sebuah perjalanan yang luar biasa. Kalau begitu, ada maksud Tuhan, ada pelajaran berharga bagi saudara dan saya ketika berada di padang gurun. Hari-hari ini padang gurun saya terjemahkan sebagai ekonomi yang morat-marit, ekonomi yang sedang jatuh luar biasa. Orang mengeluh, penghasilan turun, gaji rendah, bahkan beberapa orang dipecat. Padang gurun. Padang gurun yang lain adalah bagi saudara-saudara yang memiliki rumah tangga yang penuh tangisan air mata. Ini adalah padang gurun. Bagi saudara-saudara yang hari ini sedang ada di dalam lembah kekelaman, kekecewaan, Anda adalah orang-orang yang berada di padang gurun. Namun sekali lagi, padang gurun Tuhan pilih. Dengar, padang gurunlah yang Tuhan pilih untuk sebuah perjalanan orang Israel. Dengar baik-baik. Kenapa padang gurun? Kenapa bukan tanah subur? Kenapa padang gurun? Kita akan belajar bahwa ada 3 pelajaran besar di padang gurun. Apa itu nanti kita belajar. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang berpikir kalau Tuhan menyertai mereka, maka semua akan baik, indah, mulus. Gambaran yang salah tentang penyertaan Allah, yang berarti tidak ada hambatan, jalan tol dingin, sejuk. Tapi Allah sekali lagi dikatakan sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, itu jalan lewat bangsa Filistin. Tapi Allah memilih jalan itu. Allah tidak memilih jalan itu, tapi Dia pilih jalan padang gurun. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Tuhan pilih jalan padang gurun? Satu, langsung pada intinya, Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi mereka yang setia dan tidak mengenal kata mundur. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang mengecewakan hidupmu atas orang-orang yang tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan kata mundur, yang bahasa Indonesianya saya sebut sebagai orang yang setia dan orang yang loyal. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca ayat ini, menarik. Bagi orang yang tidak pernah mau mundur, bagi orang yang setia, tidak ada kata kecewa. Surga tidak pernah bikin kecewa Anda. Sekali lagi, bagi saudara yang setia, yang tidak mengenal kata mundur,
Bagi saudara, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita baca ayatnya, saudara lihat ini baik-baik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan negeri orang Kristen. Walaupun kata kita apa? Jalan ini jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan mereka menyesal. Kata ini saya tadi bilang bahwa di dalam Tuhan, orang yang tidak pernah mengenal kata mundur, tidak ada sesuatu yang Tuhan sediakan mengecewakan. Kenapa? Mari kita baca ayat selanjutnya, berkata, sebab firman Allah, jangan-jangan kau menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka apa? Kembali ke Mesir. Bagi orang yang tidak kembali ke Mesir, maka saya mau bilang semua saudara, tidak ada kata menyesal. Tuhan tidak akan mengecewakan lu. Ada enggak? Jangan pernah kata mundur ada. Ini mobil saya itu ada mobil gigi maju dan gigi antrek. Kita masih punya dua pilihan, maju atau mundur. Kalau saya ketemu Bani pasti saya taruh gigi antrek untuk mundur. Tapi di dalam kekristenan, Anda ada di padang gurun pun Anda dilarang keras untuk mundur satu langkah. Maju satu langkah boleh, mundur tidak boleh. Kenapa? Karena setiap langkah sekalipun itu di padang gurun, Allah tidak mengecewakan. Wow, pada waktu pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan, betul. Sebenarnya tujuan dari Tuhan izinkan di padang gurun bukan orang mundur. Banyak orang ketika berjalan di tanah subur, orang maju begitu cepat, maju begitu cepat. Tapi ketika berhadapan dengan tantangan, kita biasanya memilih untuk mundur sebentar. Anda mundur, Anda makin jauh dari rencana Tuhan. Semakin Anda mundur, langkah makin mundur, Anda makin jauh dari rencana Tuhan. Lebih baik Anda maju. Memang ada tantangannya, yaitu padang gurun. Tapi Alkitab bilang, Anda tidak akan menyesal. Anda tidak akan menyesal. Ketika saya baca ini, saya mau bilang sama saudara, di tengah COVID, kita tidak diminta mundur. Saya bersyukur, saya punya jemaat yang hebat. Ketika gereja-gereja lain tutup, di Jakarta tutup karena COVID, kita justru membangun. Apa artinya? Pada waktu orang mundur satu langkah, kita maju 5 langkah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika orang lain 100 langkah mundur, Anda 1000 langkah maju. Kenapa? Dia bilang, karena tidak ada yang mengecewakan di tangan Tuhan. Ada apa? Ada apa? Para pemenang bukan orang yang tanpa berjuang. Para pemenang bukan tanpa lawan. Para pemenang bukan tanpa masalah. Tapi para pemenang adalah mereka yang tidak pernah mundur pada waktu mereka ada dalam sebuah perjuangan. Ketika saya baca ini, saya berharap spirit ini tetap ada di dalam hidup kita. Spirit ini tidak boleh ada, atau spirit menyerah tidak boleh ada dalam diri umat Tuhan. Saudaraku, hidup penuh tantangan. Saya selalu berkata, kekristenan tidak mengenal jalan mundur. Sekali langkah ikut Tuhan, tidak ada kata mundur satu langkah pun. Tidak ada gigi mundur. Dengar baik-baik, tidak ada gigi mundur. Sudah naik motor beda, tidak ada gigi mundur. Kalaupun motor itu bisa mundur, karena yang bawa yang bikin mundur. Beda dengan mobil. Mobil punya gigi untuk mundur. Kekristenan bagaikan motor. Pilihan untuk mundur dan maju ada di kaki Anda. Anda kasih masuk gigi, akan dia maju. Anda kasih mundurkan kaki Anda juga. Coba lihat, pernah saudara punya motor, kecuali R3 ya, roda 3 maksudnya, bukan R3. Roda 3 itu ada gigi mundur. Tapi yang namanya roda 2 tidak ada. Untuk bisa mundur butuh kaki Anda untuk mendorong. Untuk bisa maju butuh kaki Anda juga. Saya juga mau bilang sama saudara, mundur itu bukan ditentukan oleh siapa yang ada di samping saudara. Pendetamu bisa mengecewakan, teman seimanmu bisa mengecewakanmu, siapapun bisa mengecewakanmu, tapi pilihan ada di kakimu. Anda mundur, Anda kehilangan rencana Tuhan yang besar. Anda mundur, Anda kehilangan berkat besar dari Tuhan. Anda mundur, Anda kehilangan upah daripada surga. Alkitab berkata, hanya mereka yang setia yang akan diberi mahkota kehidupan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya selalu bilang, tanyalah suami-suami Anda hari ini. Mereka adalah para pejuang untuk mendapatkan mama Anda yang sekarang disebut istri mereka.
Kenapa? Mereka orang-orang tidak pernah mundur. Sampai-sampai untuk ketemu mama Anda. Hari ini lu Bapak naik mobil, waktu itu lu Bapak jalan kaki ketemu lu mama. Tapi dia tidak mundur. Dan hari ini Papa mau jadi luar biasa karena satu prinsip, tidak pernah mundur. Maafkan istri saya. Lalu saya pacaran dengan Nona di Jawa sana. Kalau waktu pacaran, ini sudah masa lalu, istri saya sudah mengampuni saya. Jadi waktu itu kalau pergi, dia bilang begini, lu jangan pergi, bepu mama jangan minta ampun. Saya bilang sama dia, lu belum kenal orang Kupang. Kalau parang semelintang pun kami tidak mundur. Dia bilang, lu bilang tidak, saya tidak mundur. Atau saya datang, waktu itu ya sudah masalah, ibunya berkata, halo, pakai obat apa? Saya tidak pakai obat karena prinsip orang Kupang sekali melangkah jangan mundur. Ada saudara dengar mundur adalah kata untuk orang penakut. Mundur adalah kata yang cocok untuk para pecundang. Tapi bagi mereka yang luar biasa, maju adalah satu kata yang hebat untuk Anda. Dan Tuhan mau Anda pagi hari ini maju dan buat mundur. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, yang menarik pelajaran besar yang saya dapat hari. Oh, sebelum saya jelaskan, saya lupa tadi menjelaskan kepada saudara. Coba kita lihat sebentar ayatnya tadi. Saya lupa ada satu kata di dalam ayatnya. Saya lupa, aduh minta maaf. Dan walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah jangan bangsa itu menyesal. Perhatikan kata dekat. Bukan hanya suka kepada burung, kata dekat itu berarti lawan katanya apa? Jauh. Betul ya? Jauh. Yang namanya jauh melelahkan atau tidak? Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, dengar baik-baik, tidak ada harga murah untuk orang-orang yang tidak pernah mundur. Dengar baik-baik, orang yang tidak pernah mundur tidak ada harga murah untuk. Selalu ada bayaran harga. Harus ada sesuatu yang lelah dulu, baru Anda bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mengecewakan tadi. Dengar baik-baik, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mengecewakan tadi, Anda butuh sampai pada titik lelah. Bangunan ini tadi malam saya bilang sama mereka, kerja, karena pagi ini saya mau orang sudah duduk. Mereka kerja sampai jam 10 malam, saya jaga dari pagi sampai malam. Saya tahu mereka lelah, tapi saya bilang sama mereka, saya kasih kamu cicilan tambah 5 juta. Dia bilang, betul Bapak, kerja. Lelah, kalau dia sadar bahwa dia lelahnya hilang, ada waktu saya bilang, saya kasih kamu 5 juta itu cicil tambah ini. Jadi puji Tuhan, kita harus bayar kira-kira 14 juta, kita sudah 13 juta sekian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya ngomong itu, dia bilang, Bapak tenang Bapak, habis kebab biasanya sore mereka sudah pulang. Habis dia bilang, Bapak kebaktian habis pemuda jam berapa? Saya bilang jam 7. Kami tunggu. Dan dia kerja sampai malam. Kenapa? Karena dia tahu ada 5 juta. Anda bukan 5 juta yang sedang menunggu Anda. Ada karya-karya hebat yang sedang menanti Anda bagi mereka yang tidak mundur. Dengan baik-baik, ada karya-karya hebat yang Tuhan mau kerjakan. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana luar biasa untuk saudara spesial yang dengar firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, saudara, yang kedua hanya 3 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang kedua, Tuhan selalu, saya suka dengan kata ini yang saya suka gunakan. Tuhan selalu punya kejutan baru bagi mereka yang berjalan sesuai rencana Tuhan. Dengan baik-baik. Yang kedua, Tuhan selalu punya kejutan baru bagi mereka yang berjalan sesuai rencana Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-18. Tuhan Allah menuntut bangsa itu berputar melalui apa? Jalan di mana? Padang gurun menuju laut terbelah. Kalau bersama saya khotbah ini bicara mujizat, tapi saya bicara lebih jauh dari itu.
bangsa itu keluar lewat padang gurun. Sudah jalannya jauh, melelahkan, sekarang lewat padang gurun. Sebab ujungnya Alkitab bilang itu menuju apa? Laut Teberau. Saudara sudah tahu itu. Laut Teberau akhirnya Tuhan belah Laut Teberau, bicara mujizat. Tapi saya tadi pagi saya renung-renung, apakah hanya sekedar mujizat bagi mereka yang tidak mundur, bagi mereka yang tetap ada dalam rencana Tuhan, sekalipun panas terik di padang gurun yang bisa mematikan dia. Tapi kalau dia sabar sebentar, ada mujizat. Tetapi bukan itu saja. Saya mau tanya saudara, di padang gurun siapa yang mati? Di padang gurun siapa mati? Maksudnya, di Laut Teberau siapa yang mati? Firaun. Siapa Firaun? Para hatersnya orang Yahudi, para pembenci, para pencemooh, para orang yang menjatuhkan orang Israel. Di sana mereka terbunuh. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau cinta Tuhan dan engkau tidak pernah mundur, dengan baik-baik, para haters semua adalah urusan Tuhan. Di sanalah Tuhan bunuh mereka. Dengar baik-baik, kalau ada orang yang mau menghancurkan rumah tanggamu, hidupmu, jangan benci dia, karena Allah yang berurusan dengan dia. Yang kau lakukan adalah tetap ikut rencana Tuhan, jangan mundur, karena itu urusan Tuhan. Di sana dia mati. Kalau ada orang-orang yang mau menyusahkan saudara, jangan pernah takut. Halo, kalau ada orang-orang para pembencimu, gosip saudara, menjatuhkan saudara, tidak usah balas, karena itu haknya Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat bagi Anda. Dan mereka bukan hanya dapat melihat Anda melihat mujizat itu, tapi mereka mati dalam kebencian mereka. Apa artinya? Apa artinya? Bagi saudara yang punya visi, teruslah berjalan dengan visi Tuhan. Apapun yang saudara cita-citakan, berjalanlah terus bersama Tuhan. Saya percaya satu waktu kita tidak berdoa supaya pembenci kita mati, tapi mereka akan mati itu dalam pengertian tidak bisa bikin apa-apa kecuali melihat orang Israel berjalan di atas laut yang terbelah. Mereka hanya bisa bilang, orang kubu bilang tenang, sedangkan Anda terus berjalan. Saya percaya satu waktu orang Kupang bilang, orang yang olok saudara akan tenang. Beta sudah sangkai itu keluarga jadi luar biasa. Beta sudah sangkai ini anak yang beta pikir sudah ada apa ini, dia jadi orang luar biasa. Asalkan satu perkara, ikut rencana Tuhan dan jangan pernah mundur. Kasih tepuk tangan yang beriak. Hidup memang sukar, hidup memang sulit, tapi tidak pantas mereka yang mundur, yang mendapatkan sesuatu yang hebat dari Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi? Surprise apa yang Tuhan buat? Yang kedua, dengar baik-baik, dari pelajaran mengenai Tuhan pimpin ke Teberau, yang kedua saya dapati ada perbedaan antara mereka yang berjalan dengan tuntunan Tuhan dengan mereka yang tidak berjalan dengan tuntunan Tuhan atau berjalan dengan keinginan yang jahat, salah dan duniawi. Orang Mesir, Raja Mesir, Firaun itu punya rencana duniawi, yaitu ketemu orang Israel, bunuh, kasih mati, selesai. Itu visi duniawi. Visi orang Israel adalah mereka dipanggil Tuhan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah. Dengar baik-baik, kalau saudara tidak mundur, saudara setia, dengar baik-baik, satu waktu akan ada perbedaan antara saudara yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Karena itu jangan pernah berpikir gini, percuma lah kebaktian siang malam dapat apa sih, aja duduk dengar 2 jam ngocehnya pendeta. Tapi saya mau bilang tidak, dengar baik-baik, tidak. Karena pada akhirnya di Laut Teberau itu Tuhan membuktikan siapa yang sesungguhnya sungguh-sungguh dan siapa tidak. Dan bukan hanya orang Mesir loh, tidak semua orang Israel yang menyeberang, tidak semua, karena ada yang mati di padang gurun, banyak yang mati di padang gurun. Saya cuma bilang, bukan hanya untuk mereka para haters. Kalau Anda di dalam gereja tidak sungguh-sungguh, Anda tidak akan melihat yang namanya Laut Teberau, laut mujizat, laut pertolongan Tuhan, laut berkat, laut pembelaan Tuhan. Di sanalah Anda bisa melihatnya. Tapi sekali lagi, jangan menyerah, apalagi mundur. Yang ketiga,
Laut Ibrahim bicara tentang kejutan yang ketiga adalah pembelaan Tuhan. Siapa yang mau bela? Orang Mesir pada waktu itu adalah orang yang terkenal dengan pasukan yang hebat. Mungkin hari ini kalau orang bilang yang hebat sekarang itu kan di samping Amerika ada Cina sekarang. Dulu orang tidak reken Cina, sekarang Cina luar biasa. Dulu orang dengar Rusia, Amerika, sekarang Uni Soviet. Di jatuhnya Uni Soviet, jatuhnya Rusia, masih ada Amerika, masih ada Israel. Tapi ada satu negara yang tidak pernah disangka-sangka, Cina. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa. Orang Israel bukan orang yang terlalu kuat pada waktu itu, karena mereka posisi adalah hamba. Mesir itu sudah jago perang, tidak saingan. Tapi dengar baik-baik, di sanalah Tuhan buat pembelaan. Ada apa? Ada apa? Di sanalah Tuhan bikin pembelaan. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya ini punya tanah di sana, tapi saya tidak punya uang untuk bayar apa? Jaksa. Saya tidak pernah punya uang bayar pembela. Tapi saya juga dengar orang-orang miskin yang akhirnya menang di pengadilan karena satu saja mereka berkata, kami punya lutut kepada Tuhan. Waktu orang Israel tidak bisa nyebrang karena balik melawan itu percuma. Orang namanya hamba punya alat perang di mana? Yang namanya dijajah tidak punya alat untuk melawan. Tapi hari itu Tuhan bilang, aku pembela-mu. Ada saat-saat di mana Anda rasa tak berdaya, ingat Tuhan adalah pembela. Dan yang terakhir, saya sampaikan kepada saudara, kesetiaan Tuhan dan terang Tuhan. Yang terakhir, kesetiaan Tuhan dan terang Tuhan tidak akan pernah redup dari mereka yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dengar baik, kesetiaan Tuhan, yang kedua terang Tuhan, tidak akan pernah redup bagi mereka yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kenapa saya bilang terang tidak pernah redup? Amsal 4 ayat 18 berkata begini, Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu beda. Seperti apa? Kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, kalau saudara mundur kembali ke atas kairan, kalau saudara di sini menarik kata ini. Mari kita pelajari. Saudara perhatikan ayat ini menarik. Tuhan berjalan di depan mereka, betul ya? Pada kapan? Siang hari dan tiang awan itu menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api itu menerangi. Saya tanya saudara, kalau malam Tuhan pimpin itu biasa, itu luar biasa. Kalau siang itu tidak perlu. Kenapa? Siang terang, orang Israel bisa lihat itu jalan. Kenapa siang pun Tuhan harus tuntun? Kalau malam oke, Israel bisa berkata, malam kami takut gelap Tuhan, siang kami lihat jalannya jelas. Tapi kenapa Tuhan bilang dia kasih tiang awan dan tiang api? Bukan hanya melindungi mereka dari panas, tapi saya dapat makna rohani. Dengar baik-baik, manusia tanpa Tuhan, siang terang pun jadi gelap. Dengar baik-baik, manusia tanpa Tuhan, siang terang pun jadi gelap. Coba kita kembali ke Amsal tadi. Suruh lihat ini. Betul, saya baru sadar betul ya. Kenapa Tuhan siang pun harus tuntun, bukan malam yang gelap. Ternyata siang manusia tanpa Tuhan itu bisa tersandung. Dia bilang apa? Jalan orang fasik itu seperti apa? Kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saya mau tanya saudara, pernah saudara tersandung di siang hari? Malam hari ya oke lah, karena gelap. Aduh, ternyata ada batu besar. Habis siang pernah terang, tapi kita bisa tersandung. Apa artinya? Punya makna.
tanpa Tuhan tidak ada terang. Sekalipun kita berjalan di siang hari. Saya kasih contoh paling gampang. Paling gampang. Kalau kita anggap terang itu kekayaan, kalau kita anggap terang itu kehormatan, kalau kita anggap terang itu masa depan yang luar biasa, harta yang berlimpah, deposito yang luar biasa. Saya mau tanya saudara, apakah tidak bisa tersandung? Bisa. Berapa banyak orang kaya cerai? Apa masalahnya? Tersandung. Secara manusia terang, saya bisa saudara mengerti tentang saya. Secara keuangan terang, secara masa depan terang. Mau ke sekolah anak, pergi. Mau makan, pergi. Lu mau makan 100 kali, pergi. Tapi ternyata rumah tangga bisa tersandung dan gagal. Tanpa Tuhan, siang menjadi gelap. Dengar baik, tanpa Tuhan, siang menjadi gelap. Saya tulis sini kata hikmatnya. Manusia tanpa Tuhan, siang sekalipun baginya tetaplah gelap, sehingga dia bisa terantuk di siang bolong. Saya berpikir begini, betul. Artinya begini, kalau saudara setuju, terjemahannya terang itu adalah uang banyak, harta berlimpah, pangkat ada. Kita anggap itu sebagai terang masa depan. Tanpa Tuhan, dengar baik-baik, dengar baik-baik, itu akan jadi gelap. Suami yang uang, gara-gara uang jadi terang, ya toh? Mama-mama ini jadi terang karena uang. Kenapa saudara muka menjadi terang? Uang. Kalau bedak, lipstick, jadi terang. Itu sebenarnya betul. Bapak-bapak ini kadang-kadang dia lihat orang istri cantik. Tak usah dia orang istri, kasih mama tua uang, dia pasti lebih cantik. Mama tidak setuju. Kasih dia uang, pasti dia cantik, lebih cantik dari orang yang saudara lihat. Masalahnya kadang-kadang kita bapak-bapak ini kasih uang pas-pasan. Ada mama-mama yang setuju, katakan amin biar bapak tahu. Saya bilang saudara, kalau ada bapak-bapak kasih uang, saudara uang pulang, katakan amin keras. Jangan bapak waktu ada di samping masalah. Maksud saya begini, walaupun anda lihat itu, tapi jujur, terang itu bicara tentang uang. Tapi sekali lagi, uang tidak bisa bikin terang. Bukan hanya karena siang anda bisa berjalan, di siang pun kita membutuhkan Tuhan. Artinya begini, kalaupun anda kaya, anda sebenarnya lebih membutuhkan Tuhan. Kalaupun anda sukses, anda sebenarnya 2 kali lebih membutuhkan Tuhan daripada mereka yang tidak sukses. Karena anda orang pikir gini, coba saya sukses, Tuhan tak usah. Tidak, makin anda sukses, anda makin 2 kali lipat. Kenapa? Orang makin sukses itu lihat, kalau dia pebisnis, dia pengusaha, dia kontraktor, bapak ibu. Anda makin besar, orang iri, betul ya? Orang akan menjatuhkan anda. Kerja anda bagus, dia bilang aja pakai ini orang tidak jelas. Tantangannya banyak. Jadi jangan salah bahwa kita makin terang, kaya, makin hormat, makin terhormat, makin luar biasa, kita tidak butuh Tuhan. Salah. Angin makin keras, bagi mereka makin terang. Ada semakin anda terang, anda butuh Tuhan. Karena semakin terang anda bagikan pohon, makin tinggi, akhirnya makin besar. Kalau anginnya makin besar, anda makin butuh Tuhan. Bukan hanya orang susah yang butuh Tuhan, orang kaya dengar. Kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan sombong. Anda butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan. Jangan pernah berpikir anda tidak butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan. Saya tulis di atas, manusia itu bukan hanya membutuhkan Tuhan saat ada dalam kegelapan malam. Kegelapan malam itu gini, hidup susah, hidup sukar, hidup sulit, masa depan tidak cerah. Bukan hanya itu, namun saat siang hari yang terang, di siang hari pun ternyata manusia juga masih membutuhkan Tuhan. Contoh, mereka yang sudah terang masa depan, kaya, tenar, punya uang banyak, sebenarnya masih membutuhkan Tuhan.
apalagi engkau dan saya yang mau, yang masih makan dengan ikan telunjuk. Tahu ikan telunjuk? Nah, alias deta garam. Saya dengar orang-orang kaya yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka berkata, Pak Pendeta, sekarang ini tidak ada kata lain, satu kata saja, Tuhan. Hari-hari ini kaya miskin, orang kaya sekalipun akan berkata satu saja yang bisa tolong dia hari ini, Tuhan Allah. Tanpa Tuhan kita gagal, saudara. Coba kita selidiki ayat ini kembali pada ayat tadi, lalu kita akan tutup di dalam doa. Pada ayat yang tadi, ayat 21 tadi, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tadi saya bilang, kalau malam tidak dapat jalan karena zaman itu tidak ada listrik, yang dipunyai paling oboh. Oke lah, siang itu bikin apa Tuhan tuntut? Itu sama seperti begini. Kalau saya buta, saya butuh kalian dituntut saya, itu normal. Kalau saya buta, tapi saya bisa lihat jalan itu. Apa yang dituntut? Tadi saya bilang, ini siang Tuhan. Kok Tuhan mau tuntun ini? Bahasa saudara Tuhan, tahu itu jalan, orang ngomong, tahu Tuhan, tahu ini jalan. Kalau siang beneran. Tapi mengapa Tuhan kasih tiap hari? Bukan hanya melindungi, tapi Tuhan sedang bicara. Secerah apapun hidupmu hari ini, dengar baik-baik, secerah apapun hidupmu hari ini, Anda butuh Tuhan. Apalagi mereka yang dalam kegelapan, yang malam, yang siang saja dituntut Tuhan, apalagi yang malam. Pasal yang lain begini lagi terjemahannya. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh hari ini, saya anggap Anda sebagai orang yang tadi kita bilang orang fasik itu jalannya jalan ke kegelapan, ya toh? Kalau Anda masuk dalam golongan orang yang sungguh-sungguh saja, siang masih dituntun Tuhan, apalagi saudara yang tidak sungguh-sungguh. Saya mau pesan saudara, mereka yang sungguh-sungguh saja, itu orang Israel yang ikut jalan Tuhan, masih dituntun Tuhan. Jangan sombong. Kalau berkata saya bisa, tanpa Tuhan, Anda salah besar. Anda salah besar. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tapi sebenarnya Alkitab sendiri menerjemahkan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Jadi tiang awan itu bukan hanya melindungi, tapi tuntun mereka. Di mana? Di siang hari. Sekali lagi tadi saya bilang, saya agak aneh kenapa Tuhan harus tuntun di siang hari. Tadi saya bilang, bagaikan orang bisa melihat, dipegang tangannya, dan dituntun itu sesuatu yang memalukan. Saya ketemu beberapa orang tua, sutua ya. Jadi kalau kita lihat mereka jalan sudah agak susah. Lalu kami pergi, saya pernah tolong satu orang tua, saya pegang, dia bilang, tak usah, saya masih bisa jalan sendiri. Dia selalu berkata, kalau lu pegang, orang pikir dia sampai di semua mati. Apalagi kalau di musuh ada situ. Oh kasihan deh bapak tuh sekarang dia di mana seorang sebagian dia kasihan saya bantar semua mati. Sehingga kalau pun dipegang capek kan, kita masih bisa jalan. Betapa marahnya, padahal kalau lihat secara manusia dia sejalan setengah mati, tapi pegang dia tidak mau. Saya punya mama kecil ya. Pada waktu dia sudah mulai sakit, kami dorong kursi roda punya mama saya, kasih. Saya tahu dia bilang apa? Saya tidak mau. Saya tidak tahu motivasi apa. Padahal dikasih supaya bantu mereka bisa berjalan lebih cepat. Tidak mau. Sebagai gambaran orang saya bisa bilang sama Tuhan, tak usah tuntun kami di siang. Tapi sekali lagi, akhirnya mereka sadar kenapa harus dituntun. Karena di depan sana akhirnya mereka terkejar oleh orang Mesir. Dengar baik-baik. Kenapa harus dituntun sampai siang dan malam hari? Karena tanpa Tuhan di ujung sana, di Abraham situ, kalau Tuhan tidak ada di sana, mereka sudah mati di sana. Padahal jalan siang, tapi siang bisa membunuh mereka kalau Tuhan tidak ada di sana.
Ini ujung cerita itu. Kalau Tuhan tidak ada di sana, hari ini kelihatan engkau hebat, luar biasa, tapi di ujung Anda tidak tahu bahwa kematian sedang menunggu Anda. Ada Tuhan yang dapat menghentikan kematian itu. Kematian itu bicara tentang masa depan. Kalau Tuhan tidak ada di sana, sekalipun Anda berjalan dengan keyakinan pede luar biasa, Anda tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir atau hari kegagalan. Ada Alkitab berkata apa? Ada jalan yang disangka apa? Lurus. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Kenapa kita butuh tuntunan siang dan malam? Siang dan malam bicara tentang apa? Seluruh waktu. Kan waktu hanya dua, siang malam. Siang malam. Apa artinya? Kita butuh setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Dan bilang sama Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri. Bantu Tuhan. Pagi ini Tuhan sedang buka tangannya. Siapa yang mau aku tuntun? Siapa yang mau berkata aku mau setia Tuhan? Aku tidak akan pernah mundur sampai kulihat rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Kalau saudara setuju, mari kasih tepuk tangan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri, saudara.